Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk menambah pengetahuan kan? Alhamdulillah. Hari ini Sabtu 30 Januari 2021 kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat pertanyaan dari kata aina. Satu lagi, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan kata aina. Nah, di sini nanti Ustadz akan membaginya menjadi dua sesi. Sesi pertama, kita akan membahas cara membuat kalimat tanyanya, dan sesi kedua, kita akan belajar membuat jawaban ketika kita ditanyai dengan kalimat atau dengan kata tanya aina. Nah, seperti biasa, sebelum Ustadz memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu dengan mempersiapkan diri, dengan duduk rapi. Kita akan persiapan untuk berdoa. Silahkan dirapikan duduknya, duduk dengan bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Kita persiapan berdoa. Saya tunggu ya. Bagaimana? Udah rapi semuanya? Udah siap untuk berdoa? Alhamdulillah. Kalau udah, yuk sama-sama kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa, dan semoga dengan wasilah doa tadi Allah mempermudah kita, Allah memperlancar kita untuk memahami materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, hari ini sebenarnya kata-kata tadi kita akan belajar bertanya dengan kata tanya aina. Ada yang masih ingat nggak? Aina itu apa artinya kemarin? Yap, aina itu artinya adalah di mana. Nah, dalam bahasa Arab, kata aina ini biasanya digunakan untuk bertanya. Yang pertama, bertanya tentang letak sesuatu atau letak benda. Jadi, kata aina biasanya digunakan untuk menanyakan letak sesuatu. Misal, menanyakan letak buku, menanyakan letak sepatu, menanyakan letak baju, menanyakan letak motor, ataupun juga sepeda. Nah, yang kedua, kata aina digunakan untuk menanyakan alamat. Jadi, kalau kita ingin tahu alamat seseorang, ingin tahu alamat teman kita, maka kita bertanya menggunakan atau diawali dengan kata aina. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Aina taskunina, di mana kamu tinggal? Nah, cuman hari ini kita akan fokus membahas satu tema saja, yaitu aina ketika digunakan untuk menanyakan letak benda atau menanyakan letak sesuatu. Jadi hari ini
kita akan belajar bertanya mengenai letak sesuatu dengan kata apa? Aina. Yang pertama, rumusnya adalah atau pola kalimatnya adalah kita awali dulu dengan kata aina. Kemudian ditambah dengan nama benda atau kata benda yang ingin kita tanyakan. Pertama, kita awali dengan kata aina. Kemudian yang kedua, kita tambah dengan kata benda atau nama benda yang ingin kita tanyakan. Contohnya, yang pertama, Ustadz ingin bertanya kepada teman Ustadz misal, di mana letak buku tulis? Di mana letak buku tulis? Maka Ustadz akan mengawali pertanyaan Ustadz dengan kata di mana. Di mana dalam bahasa Arab itu apa tadi? Yaps, di mana dalam bahasa Arab adalah aina. Maka udah ketemu nih aina. Kemudian apa yang saya tanyakan? Apa yang saya cari? Buku tulis. Buku tulis dalam bahasa Arab apa artinya? Kurrosatun. Jadi ketika Ustadz ingin tanya di mana letak buku tulis, maka Ustadz mengucapkannya atau dalam bahasa Arab Ustadz mengucapkan aina kurrosatu. Ainal kurrosatu. Ainal kurrosatu. Oke. Bagaimana? Udah agak paham? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ustadz ingin bertanya tentang letak pensil. Di mana letak pensil? Oke, sekarang giliran kalian yang membuat pertanyaan. Di mana? Di mana itu dalam bahasa tadi apa? Aina. Kita tulis atau kita awali dengan kata aina. Kemudian pensil. Pensil itu apa? Bahasa Arabnya? Al-qalamu, betul. Jadi di mana letak pensil? Itu dalam bahasa Arab berarti ainal qalamu. Ainal qalamu. Aina itu di mana, al-qalamu itu pensil. Jadi cukup menggunakan kalimat ainal qalamu. Oke. Contoh yang ketiga, biar kita tambah paham, biar kita tambah bisa membuat kalimat dengan kata aina. Kita punya kata di mana letak kotak pensil? Di mana letak kotak pensil? Di mana tadi apa dalam bahasa Arab? Aina, betul. Terus kotak pensil. Ada yang masih ingat nggak bahasa Arabnya apa? Yaps, al-miklamatu. Jadi di mana letak kotak pensil? Itu bahasa Arabnya adalah ainal miklamatu. Pinter. Nah, itu jadi 3 contoh penggunaan kata aina dalam kalimat tanya. Nah, kemudian ini dia. Yuk membuat kalimat tanya menggunakan kata aina. Silahkan ditulis di buku tulis kalian. Silahkan kalian membuat 4 kalimat tanya menggunakan kata aina. 4 kalimat tanya menggunakan kata aina. Yang ditanyakan apa, Tat? Yang ditanyakan terserah. Boleh pensil boleh, baju boleh, sepeda boleh, mungkin buku juga boleh, penghapus juga boleh, terserah kalian. Yang penting kalian membuat 4 kalimat tanya menggunakan kata aina. Nanti silahkan ditulis di buku tulis, kemudian difotokan, dikirim ke Ustadz Taufik untuk yang kelas Imam An-Nasai dan juga kelas Ibu Najah kepada Ustadz Adit. Nah, itu tadi adalah sesi belajar kita yang pertama, yaitu membuat kalimat tanya menggunakan kata aina. Dan
Sesi kedua atau video sesi kedua akan Ustaz kirimkan ketika kalian telah selesai mengerjakan latihan membuat 4 soal tadi, membuat 4 pertanyaan tadi. Jadi kalau kalian sudah selesai membuat 4 pertanyaan, silakan dikirimkan ke Ustadz, silakan dikirimkan ke Ustadz Adit dan juga Ustadz Taufik. Kalau sudah mengirimkan, maka Ustadz akan memberi kalian link video pembelajaran sesi kedua, di mana di sesi kedua nanti insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya menjawab ketika kita ditanya letak sesuatu benda. Bagaimana caranya kita memberitahu orang lain letak suatu benda. Mungkin kita cukupkan sesi pertama ini dengan membaca doa Tafatul Majelis. Silakan dirapikan duduknya terlebih dahulu. Kita berdoa ketika kalian sudah rapi. Sudah rapi duduknya? Ya, alhamdulillah. Yuk sama-sama kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari Ustadz. Silakan dikerjakan latihannya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi pembelajaran yang kedua, yaitu berlatih memberitahu orang lain letak suatu benda menggunakan bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.